Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siswanto ST JGB Angkatan 7 SMK Karya Dharma 1 Trenggalek dalam demonstrasi kontekstual modul 3.2 analisis video pengelolaan sumber daya sekolah. Silakan simak video yang kami tampilkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pertemuan sajian kali ini adalah CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek yang baik yang ada, dapat mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video, dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, dan dapat menganalisa modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video. Adapun sumber yang merupakan sumber analisis video pada kali ini adalah dua pembelajaran yang ada ditampil di LMS dan dapat diakses alamat YouTube https youtube ymflict1yl sebagaimana terpampang dalam berikut ini. Pertanyaan analisis yang diberikan adalah satu mengenai visi sekolah, kemudian yang kedua adalah prakarsa perubahan yang ada dalam video, kemudian pertanyaan utama terkait dengan prakarsa perubahan tersebut, kemudian yang keempat tahapan bagja yang dilakukan, kemudian yang kelima peran pemimpin, yang terakhir adalah identifikasi aset. Bagaimanakah hasil analisa yang kita dapatkan? Mari kita simak bersama-sama hasil analisa yang telah dilakukan. Visi sekolah yang pertama, dari tayangan video kita dapatkan visi sekolah adalah mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid dan inovatif demi berperan meningkatkan potensi dan motivasi belajar sepanjang hayat murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian visi sekolah yang tergambar dalam video di tayangan LSS. Kemudian dari visi tersebut, gambaran mental prakarsa perubahan adalah aset. Murid berpotensi belajar dengan senang dan semangat. Tantangannya suasana belajar yang kurang mendukung. Dengan aksinya adalah membuat inovasi pembelajaran dengan mengubah suasana kelas. Pembelajarannya murid menjadi menemukan ide kreatif, merencanakan program, mengeksekusi, dan membuat pembelajaran sepanjang hayat. Prakarsa perubahannya yang adalah meningkatkan nilai inovatif dan kolaboratif murid dalam rangka mewujudkan ide kreatif pembelajar sepanjang hayat melalui kegiatan inovasi kelas. Sedangkan aset yang dikembangkan adalah mandiri dan bergotong royong sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan utama yang kita dapatkan, bagaimanakah cara meningkatkan nilai inovatif dan kolaboratif murid dalam rangka mewujudkan ide kreatif pembelajar sepanjang hayat melalui kegiatan inovasi kelas. Dan itu pertanyaan tersebut kita rangkai dan kita rencanakan dalam inquiry apresiatif bagja, di mana IA adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Nah, bagaimanakah bagja yang tergambar dalam video? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, pertanyaan utama adalah mengapa menurut saya motivasi belajarnya kurang. Padahal cukup kreatif dan bertanggung jawab. Terus apa yang dapat saya perbuat untuk meningkatkan inovasi tersebut? Dapat kita lakukan adalah observasi, kemudian memberikan motivasi tentang pentingnya inovatif, kemudian kegiatan lain. Kemudian dari
hal tersebut kita ambil pelajaran yang tergambar di dalam video adalah kerjasama dengan guru lain, kemudian mencari kiat-kiat meningkatkan inovatif melalui kegiatan inovasi kelas, kemudian membuat pertanyaan pemantik dengan menuliskan guru kegiatan yang menyenangkan supaya tergambar dalam video. Kemudian menggali mimpi. Menggali mimpi ini yang tergambar dalam video ini membuat program untuk meningkatkan nilai inovatif, kemudian membuat kesepakatan kelas, menginisiasi hal dan melibatkan murid. Yang tergambar jelas adalah melibatkan murid. Kemudian di penjabaran rencana ini guru dalam video tersebut meminta murid menggali mimpi, kemudian menuliskan dan mempresentasikan rencana, terus mengidentifikasi inovasi kelas yang dilaksanakan kelas lain, kemudian membuat catatan khusus dan konsisten memberikan penilaian dan pengawasan, serta bekerja sama dengan instansi atau pihak terkait. Kemudian di atur eksekusi ini guru tersebut membangun relasi, komunikasi, kolaborasi dengan guru yang lain, kemudian melakukan observasi atau best practice yang telah dilaksanakan, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, peran pemimpin dalam video tersebut melakukan proses pengambilan keputusan dengan baik, kemudian menggali keragaman minat murid dengan baik, melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, kepala sekolah, guru kelas lain, pihak penyedia dana dan lain-lain, serta melakukan penilaian dan pengawasan pula dengan baik. Hal tersebut tergambar jelas dari hasil video yang telah kita saksikan dalam LMS atau alamat YouTube. Kemudian identifikasi aset modal manusia kepala sekolah digunakan untuk pembina kegiatan atau pendukung utama kegiatan, guru senior yang mau berbagi pengalaman sebagai rekan kolaborasi, murid yang sudah mampu mengutarakan ide dan punya rasa tanggung jawab merupakan modal utama. Kemudian rekan guru juga digunakan untuk rekan kolaborasi. Sedangkan modal sosial adalah hubungan yang baik dan kondusif antar warga sekolah sebagai pendukung utama. Tidak adanya golongan tertentu yang bersifat menghalangi berjalannya kegiatan, dan komunikasi efektif yang terjalin baik sebagai sarana utama berjalannya kegiatan. Modal selanjutnya adalah modal fisik. Itu adanya ruang kelas sebagai objek kegiatan serta ruang kelas lainnya sebagai objek pembanding, adanya sarana pendukung kegiatan seperti hiasan dinding, rak buku, meja, kursi dan sebagainya, dan juga tersedianya sarana penunjang lain, kertas, alat tulis, alat gambar dan lain-lain. Ini tergambar jelas dalam video. Dan modal selanjutnya yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Iklim yang mendukung, tidak ada bencana sebagai syarat utama pelaksanaan kegiatan, kondisi geografis yang menguntungkan sehingga peralatan penunjang mudah untuk didapatkan, dan keadaan kelas yang catnya rusak karena keadaan alam sebagai objek kegiatan. Ini lingkungan alam yang ada yang tergambar dalam video. Selanjutnya yang kelima adalah modal finansial. Ini tergambar dalam berjalannya kegiatan. Di situ ada dana sekolah atau BOS sebagai penyokong utama kegiatan, tentunya dengan kebijakan pihak terkait. Kemudian proses pengadaan yang mudah, adanya toko peralatan tentunya sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam kegiatan tersebut yang tergambar dalam video. Nah, modal selanjutnya, modal politik adalah kebijakan kepala sekolah sebagai pendukung utama tersalaksananya kegiatan, adanya tata tertib sekolah dan aturan lain, misalnya keyakinan kelas yang seirama dengan tujuan kegiatan, kemudian adanya kode etik guru yang memungkinkan kolaborasi
lintas kelas, dalam hal ini kelas 2 dan kelas 6 yang berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah model agama dan budaya, di mana di situ tergambar jelas karakter murid yang patuh dan hormat kepada guru, karakter murid yang patuh dan santun sebagai pendukung utama pelaksanaan kegiatan, rasa saling menghormati yang tinggi antar murid dalam kelas dan lintas kelas sebagai penopang sesi kolaborasi, dan yang terakhir adalah tidak adanya unsur sara yang tergambar sehingga bisa menghambat berjalannya kegiatan. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah